Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama aku Tori yang akan membacakan untuk kalian bacaan bulan Juni. Kayaknya banyak yang udah nunggu-nunggu ya, tapi aku harap kalian bisa cukup bersabar untuk mendengarkan sedikit aja informasi dari aku. Yaitu aku masih membuka bacaan. Kalau kalian mau membaca pribadi, private reading itu lewat Instagram aku @ratuvictoria atau lewat aplikasi Psychic Sense atau Ramalada. Di situ ada aku, Victoria Tunggono, atau lewat Karya Karsa. Karya Karsa itu bisa lewat di karyakarsa.com/ratuvictoria, atau di Karya Karsa yang baru ada karyakarsa.com/indotarot. Itu mungkin baru akan launching di pertengahan bulan Juni ini, tapi di situ bisa ada reading khusus dengan harga khusus. Itu ada spiritual enlightenment khusus untuk bisa dengan aku, atau mau bacaan Mercury retrograde atau sebagainya. Kayaknya ini Indotarot sudah mulai melebarkan sayap. Kita akan buka lebih banyak lagi jenis-jenis reading dengan lebih banyak reader. Dan kalau kalian mau bergabung dengan Indotarot, kalian mau menjadi pembaca tarot seperti aku yang mau memang mau melayani teman-teman yang lain, mau cari penghasilan dari tarot atau apapun, mau bergabung dengan Indotarot, kalian bisa ikut kelasnya, dan itu akan dibuka per bulan Juni 2021 ini. Jadi kelasnya itu bisa online, bisa offline. Nanti akan diumumkan di Indotarot, di Instagramnya ada @indotarot, @indo.tarot.daily, atau di Facebooknya juga sama @indo.tarot.daily. Itu kalian bisa di situ. Aku akan update di situ. Ada teman admin yang akan update di situ kelas-kelas yang bisa kalian ikuti, atau kalian bisa mau private reading bisa, mau jadi reader juga bisa. Itu semua nanti kita akan bertumbuh bersama di Indotarot. Oke. Seperti biasa aku akan membacakan untuk kalian. Sekarang kita stay tune, kita dengarkan bacaan untuk kalian. Oke, Taurus, ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Juni. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau tampilannya berbeda. Kali ini tripod aku yang biasa aku pakai baru aja patah, jadi aku harus pakai tripod lain yang ternyata terlalu rendah ya. Tapi mudah-mudahan tidak terganggu ya kalian untuk melihat bacaan-bacaan ini. Oke, kita lihat energi yang menunggu kalian di bulan Juni untuk Taurus. Oke, Taurus. At the bottom of the deck, di sini ada the world. The world artinya pemenuhan. Kalian hidup kalian sedang disempurnakan. Kalian sedang berkembang. Hidup kalian lagi dapat highlight nih dari semesta. Kalian diminta untuk menjadi lebih sempurna lagi. Bukannya saat ini tidak sempurna ya, saat ini sudah sempurna, tapi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Jadi di bulan lalu sepertinya ada kejadian yang cukup menghebohkan untuk kalian dan membuat kalian harus berubah rencana atau banting setir sepertinya. Dan di bulan ini ada sesuatu yang harus kalian lepaskan atau kalian harus berubah. Ada kematian di sini. Kematian artinya kalian harus menjadi pribadi yang baru. Udah nggak boleh lagi pakai pribadi yang lama. Kalian udah nggak boleh pakai cara berpikir yang lama. Jadi kalian harus berpikir secara baru. Dan itu adalah pemikiran yang tenang, yang tidak rusuh, tidak heboh, harus ini, harus itu, tapi lebih tenang. Dengan kalian lebih tenang, kalian akan lebih mudah dapat jawabannya, lebih cepat dapat solusinya. Jadi ini bagaimana kalian tetap tenang akan menjadi tantangan kalian, karena pasti dengan semua kehebohan ini kalian akan panik, kalian akan bikin
membuat strategi baru dan sebagainya, tapi kalian diminta malahan untuk tenang. Jangan pakai pikiran kalian yang kalian tahu, tapi biarkan Tuhan yang bekerja, semesta yang bekerja gitu. Di sini ada kartu The Devil. The Devil artinya ada sebuah hal yang membuat kalian terikat atau terbelenggu, dan itu biasanya adalah pemikiran kalian sendiri, pemikiran kalian lagi. Jadi kelihatannya kalian harus melepaskan pikiran-pikiran yang harus biasanya semestinya atau aku maunya begini. Coba dilepasin semua itu karena ini udah nggak berlaku lagi. That sudah mati. Kalian harus mengganti strategi, cara melihat dunia itu diubah gitu. Dan di sini di atas sadar ada justice. Justice artinya keadilan. Coba kalian berpikir itu harus lebih jernih, bukan dengan mata fisik kalian, tapi lihatlah dengan mata batin kalian. Lihatlah segala sesuatu itu dari cara pandang Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Apa yang harus ku ubah? Apa yang harus ku buang? Apa yang harus ku hentikan? Apa yang harus ku mulai? Apa yang harus ku tambah? Apa yang harus ku ubah dari cara berpikirku? Ini yang harus kalian perhatikan di bulan ini khususnya, supaya kalian bisa menjalani bulan ini dengan lebih ringan gitu ya. Nah, di depan kalian lagi melihat-lihat potensi, mungkin kalian lagi mereka-reka, mungkin karena kalian sudah harus berubah nih, harus diubah semuanya, maka kalian akan melihat dunia dari kacamata yang lebih luas, dari jendela yang lebih lebar. Kalian akan mulai mungkin ada banyak hal yang berubah ya dari cara pandang kalian. Dan ini semua adalah tes keimanan untuk kalian. Nine of Wands adalah tes keimanan. Bagaimana kalian dilihat nih, kalian ini membuat kalian jadi lebih tough atau lebih lembek jadinya. Harusnya lebih tough ya, lebih tough tapi juga lembut, bukan lembek tapi lembut gitu. Oke, di sini ada orang yang lagi dekat sama kalian. Sepertinya orang ini penuh dengan beban. Kayaknya orang ini datang pada kalian untuk dengan segudang masalah. Mungkin kalian jadi makin terbeban, tapi coba lihat the bright side ya. Ketika orang ini datang dengan sebegitu banyaknya beban pada kalian, jangan-jangan dia adalah cerminan diri kalian. Jangan-jangan kalian bisa belajar dari dia. Apa yang menjadi masalah buat dia, buat kalian mungkin lebih jelas. Oh, masalah buat lo seperti ini, cara jalan keluarnya adalah ini. Mungkin kalian bisa melihat dengan jelas ketika kalian menjadi orang ketiga atau di luar masalah itu. Nah, coba lihat lagi, ada kemiripan gak sih masalah orang ini dengan masalah kalian? Atau mungkin kalian malah yang jadi dinasehatin dengan nasihat kalian sendiri. Jangan-jangan nasihat kalian untuk orang ini adalah nasihat yang bisa kalian pakai juga untuk diri sendiri. Jadi seperti itu. Itu cara semesta membantu kita. Itu kadang-kadang dengan hadirnya orang-orang yang malah membuat kita berkaca atau bercermin. Seperti itu. Jadi sadari aja bahwa apa yang kalian katakan atau kalian bantu pada orang ini, siapa tahu itu juga adalah jalan keluar untuk masalah kalian sendiri. Seperti itu. Oke, di sini ada Seven of Cups. Kayaknya kalian lagi berharap ada tawaran lain. Atau kalian lagi takut kalau ternyata hidup kalian stuck akan di jalur yang ini dan tidak ada tawaran lain mungkin. Atau kemungkinan lain. Gak usah fokus di situ. Seperti biasa, kita fokus pada kenyataan, pada hal yang nyata pada saat ini. Apa yang akan terjadi nanti itu bukan urusan kita, itu urusan nanti. Nanti juga akan ada jalan keluarnya lagi. Kalau memang harus berubah lagi, nanti juga berubah aja. Gak usah dipikirin kalau ini gimana, kalau itu gimana. Kalian akan mumet sendiri dengan berpikir yang terlalu banyak kalaunya.
Jadi fokus sama yang ada saat ini. Kalau memang lagi nggak ada pilihan lain, jalanin apa yang ada sekarang. Ketika kalian harus berubah lagi atau harus menyesuaikan diri lagi, nanti juga akan ada solusinya dan ada waktunya. Jadi nggak usah dijalanin semuanya sekarang, jalanin apa yang bisa kalian jalani sekarang. Nggak usah terlalu advance. Orang lagi hidup di saat ini, kalian udah hidup di masa depan gitu. Jadi fokus sama saat ini aja. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Swords, atau ada pemikiran baru yang akan muncul untuk kalian. Sepertinya hasil dari digojlok sama semua masalah-masalah sepanjang bulan, maka akan ada pemikiran baru yang muncul di benak kalian. Mungkin itu akan menjadi solusi yang dari cerminan diri kalian tadi. Mungkin kalian akan mendapatkan pencerahan atau enlightenment, atau kalian jadi paham, oh ternyata selama ini cara berpikirku salah, aku harus seperti ini dan sebagainya. Jadi itu akan muncul. Bagaimana caranya ini muncul? Lewat semua kejadian yang membuat kalian susah sebelumnya, lewat kejadian yang membuat kalian merasa terbelenggu tadinya. Rasanya kok kayak wah dunia runtuh nih. Nah, harus digituin dulu baru kalian muncul si solusi. Karena kalau nggak digituin, manusia itu suka sok tahu gitu ya. Merasa apa yang dia tahu itu adalah yang adalah kebenaran, padahal belum tentu. Pemikiran kita adalah pemikiran kita, yang kebenarannya belum tentu itu, solusinya belum tentu di situ. Jadi open your mind, buka pikiran kalian, dan tetaplah percaya nih, tes keimanan, tetaplah percaya, jadilah orang yang tough tapi lembut hati gitu. Tough itu artinya nggak cepet nyerah, nggak cepet nangis, nggak cepet putus asa sama hidup, tapi tetap percaya bahwa segalanya yang terjadi adalah yang terbaik. Oke? Satu kartu lagi di sini. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Aku menemukan makna yang lebih dalam dan perkembangan pribadiku lewat hal-hal yang tidak nyaman. Maka semua hal yang tidak nyaman ini tadi terjadi untuk diri kita, untuk diri kalian para Taurus, menemukan makna yang lebih dalam, makna atau pelajaran dari semesta untuk perkembangan diri kalian masing-masing lewat hal-hal yang tidak menyenangkan. Dari situ maka kita akan belajar apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang nyata, apa yang tidak nyata, dan apa yang harus kalian lakukan, apa yang diri kalian dan apa yang bukan diri kalian. Seperti itu. Aku harap ini bisa membantu dan kalian bisa melewati semua persoalan atau semua kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ini dengan lebih tenang, tidak panik, dan kalian penuh dengan kesadaran menyadari bahwa semua ini hanyalah pelajaran hidup dan bukan sesuatu yang seperti kegagalan. Ini semua hanyalah perjalanan spiritual kalian, dan ini semua akan menambah kebijaksanaan dari diri kalian. Seperti itu. Oke, itu bacaan untuk kalian Taurus di bulan Juni. Jangan lupa keep happy and keep healthy.